ini. Dan kita panggilkan ada Bapak Tony selaku produser dari film Alena, Anak Ratu Iblis. Luar biasa sekali, Pak. Oke, lanjut lagi kan nih, Cem? Lanjut lagi dong, Oke. ya kan? Produser sutradara udah ada di sini nih. Kita panggilkan juga penulis dari film Alena, Anak Ratu Iblis dong pastinya. Oke. Ada Maruska Bah. Wah, tepuk tangannya dulu nih buat Kak Maruska yang telah menulis film Alena, Anak Ratu Iblis ini. Luar biasa sekali. Silahkan. Oke. Lanjut nih, Cem. Gak lengkap. Semua di balik layar Iya. di balik proses pembuatan film ini udah ada di depan kita ya kan. Luar biasa. Gak lengkap rasanya kalau misalnya kita tidak panggil langsung para pemainnya. Bener nggak, Bang, ya? Kita langsung panggilkan ya. Ada Ciara Brosnan selaku Alena. Halo Ciara, ya Allah, lucu banget ya. Ciara boleh di tengah sini satu kakek Maruska. Iya. Oke. Kita juga panggilkan, tadi Ciara udah masuk ya kan? Oke. Ini masih sama-sama kecil kaminya, tapi bertalenta banget loh. Dua anak kecil bertalenta luar Kira-kira biasa ya. siapa tuh, Cem? Ada Jericho Gautama sebagai Ismail. Jericho Gautama. Luar biasa sekali. Halo Pas Jericho. dulu. Ya. Boleh di sebelah situ? Dilanjut lagi dengan siapa nih, Cem, sampai sini? Pemain-pemain kecilnya udah masuk. Oke, baik. Sekarang yang dewasanya dong. Boleh. Ya. Ada Karenina selaku Ratu Iblis. Wah, luar biasa sekali. Wah, ini cantik Halo banget kan Karenina, ratunya. luar gitu. biasa Halo, loh. Kak. Ratu Iblis tapi cantik kayak gini ya. Iya, luar biasa. Keren. Lala, langsung pose loh. Oke. Boleh, silahkan kakak. Dan kita panggil juga ada Ririn Ekawati sebagai Maya. Kak Ririn. Halo Kak Ririn, Sambut selamat awal tahun sore. dengan film Alena, Anak Ratu Iblis ini luar biasa sekali. Kita lanjut ya. Ada Wulan Guritno Wah. selaku Ratna. Wah, tuh. Belum datang Oh, belum ternyata. datang. Oke, baik. Aduh, sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa. Aha. Masih di perjalanan, lagi macet katanya ya. Nggak biasa jam sore ya, wajar ya, wajar. Oke. Ya, kita lanjut berarti kan. Boleh. Langsung kita panggil Temi Rahati sebagai Hendra. Tangan dong buat Kak Demi. Halo Temi, selamat sore. Silakan. Silakan, Kak. Boleh duduk sebelah sana. Oke. Senang Mania. banget nih ya. Udah lengkap semua nih. Bener kayaknya banget. ya. Produser, Iya. sutradara, pemain, penulis udah kumpul. Yap. Pastinya di sini juga para penonton penasaran. Kira-kira di balik film Alena, Anak Ratu Iblis yang sangat-sangat menyeramkan ini apa sih rahasianya? Dan apakah ada cerita-cerita yang menarik yang bisa di-sharing buat penonton semua? Bener banget nih, sebelumnya Fana juga mau ngucapin terima kasih banyak ya atas seluruh kru dan juga cast dan juga produser sutradara yang telah hadir. Dan tentunya tanpa berlama-lama nih, udah mulai penasaran banget saya ya, apalagi setelah melihat film ini gitu kan. Benar. Kita langsung tanya aja, Fania mohon izin dulu nih untuk tanya-tanya langsung ke cast dan juga ke produser dan juga director di sini. Dan pertanyaan pertamanya nih, langsung Fania tanyakan langsung ke Pak Tony ya. Luar biasa banget, Pak. Bapak Solo Oh iya, dong. Bapak Solo. Emang ya Fania tuh nggak bisa loh ya. Bapak Iya. Tony jauh di sebelah Bener ya, sana. udah berarti Pak Solo aja ya. Bapak Solo aja. Pak Solo aja. Kejauhan mikrofonnya nggak nyampe. Oh iya benar juga. Gimana? Oke, baik. Ini langsung ditanyakan langsung ke Pak Sono. Pak Sono boleh diceritain nggak sih Pak? Kalau ini kan filmnya itu kan percampuran antara CGI dan juga film secara langsungnya. Nah, itu konsepnya seperti apa sih Pak? Dan bagaimana proses syutingnya dan juga lainnya membedakan dengan film yang sebelumnya nih, yang sempat dikerjakan juga yang mungkin juga sudah cukup agak lama ya Pak. Dan ini adalah film salah satu film horor yang tentunya ditunggu-tunggu nih oleh masyarakat Indonesia saat ini. Boleh ceritain nggak sih Pak seperti apa? Selamat sore. Lihat di depan Kalau Mas Ulu. seumpamanya untuk proses syuting CGI terutama itu kita memakai sistem baru itu dengan yang disebut oleh perusahaan Dreamcatchers. Terus sudah itu konsepnya itu terutama dari Bu Maruska
untuk syutingnya itu agak sulit ya, karena kita matanya semuanya hijau sih, green screen terus gitu. Bener juga ya. Tapi untungnya gak mata duitan Mbak ya. Jangan Hijau-hijau boleh ya, boleh. Selama hampir 10 harian ya kita di satu studio dengan storyboard dan terutama pemain-pemainnya juga, para kru itu dari storyboard itu kita masuk ke dalam satu yang dinamakan offline screen. Setelah offline screen itu baru kita masuk lagi ke CGI. Setelah CGI itu baru kita jatuhnya ke online. Jadi proses waktunya itu cukup lama ya, hampir 1 tahun ya Pak Tony ya, kurang lebih 1 tahun untuk pembuatannya. Oke, dengar katanya kalau misalnya dari teknik CGI ada yang salah dikit itu benar-benar langsung diulang lagi ya sama Mas Daryl? Ya, selain diulang lagi, kalau cuma ada salah sedikit itu mereka harus yang disebut itu roto itu berarti per frame ya. Wah, itu cukup lama ya kalau ngerombak satu-satu ya. Tapi luar biasa banget loh. Tahun loh Fania Iya untuk buat loh. film ini ya kan, karena benar-benar dikerjakan frame per frame ya kan, satu Iya. persatu, makanya detail banget nih untuk film tersebut. Benar, Makanya benar. membutuhkan waktu yang lama dan akhirnya terciptalah film yang luar biasa seperti ini. Wah, tepuk tangannya dong semuanya. Tepuk tangan dulu Keren nih, banget ya. luar biasa banget loh. Tapi Pak Sono boleh tanya satu lagi nggak sih Pak? Keunikan yang kira-kira Pak Sono selama ngedirect ini tuh apa sih Kak? Boleh ceritain nggak sih keunikan dari film-film sebelumnya yang pernah dikerjakan oleh Pak Sono sendiri? Oke, pertama dari ceritanya sih, ceritanya sangat unik gitu loh. Ada seorang anak ratu iblis yang lahir di dunia, terus udah gitu dia tugasnya itu untuk membuat dunia ini chaos. Tapi anehnya itu dia pertama harus bikin keluarganya itu kaya supaya berpengaruh. Oh, jadi ada iming-imingnya dulu ya? Iya, biasa lah kalau setan kan ada Iya, iming-iming. benar. Oke, jadi selain dari CGI-nya, dari segi ceritanya juga menarik banget ya Pak? Oke, terima kasih seluruhnya untuk Mas Sono. Kita lanjut lagi nih Cem, kita langsung tanya ke yang sangat berdampak banget di film ini. Pastinya dong, Siap. semuanya berdampak Siap, Fania ya benar. kan. Nah, Oke. tadi udah nanya ke Bapak Sono selaku sutradara yang langsung berada di lokasi syutingnya ya kan. Itu dia. Tahu nih ya kan proses pengerjaan film tersebut seperti Benar banget. apa Oke. ya kan. Tapi tadi belum ditanya apakah ada kisah horor yang pernah dirasakan Bapak mungkin Sono ya ya. kan di balik diciptakannya film ini. Boleh, mungkin ada nggak sih Pak pengalamannya? Oh ada. Oh, ada. Waduh. Apa tuh Pak? Ini Iya. kayaknya para penonton juga penasaran ya kan, karena kalau syuting film horor pasti ada cerita horornya juga nih. Ada, ini selalu setiap kali syuting sama anak ratu iblis ini Alena, Oke. itu pasti, apalagi pas kita syuting di Sentul ya, bener ya Cera ya? Ingat? Itu setiap kali tuh syuting dia itu pasti ada kejadian yang aneh-aneh. Kalau seumpamanya dari kru sendiri juga, ya ada sering yang putus lah, ada inilah, ada itulah. Wah. Dan juga saat kita syuting di Jogja itu di mana ya, di mana itu ya Pak Tony ya? Hah? Oh di hutan, benar-benar. Itu ada beberapa kru yang disuruh di sini. Waduh. Banyak banget kendalanya ya kan proses syutingnya, dan juga ada kru yang kesurupan. Saya pikir tadinya bohong. Iya. Setelah mendengar ketawanya saya juga begidik jadi ya. Aduh, pas udah tahu Pak ketawanya seperti itu langsung merinding semuanya ya, langsung percaya. Kebetulan saya juga jadi merinding nih ya. Jangan dulu Kenapa ya, ya? bahaya ya. Ada apa ini? Oh enggak ya? Oh jadi seperti itu ya Pak. Setiap ada alenanya, selalu ada kejadian aneh yang terjadi waktu di lokasi. Iya. Waduh, berarti ini luar biasa banget loh, telah menyelesaikan semua produksi dari awal sampai akhir. Walaupun ada sedikit gangguan dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat ini ya Pak. Ya, begitu. Luar biasa sekali. Tepuk tangannya dulu dong semuanya untuk proses produksi Alena Anak Ratu Iblis ini. Iya, bahkan nggak terlihat aja pengen eksis loh dengan munculnya tadi Cem. Luar biasa ya. Ratu Iblisnya takut. Oh, karena melihat Ratu Iblisnya ya. Langsung jiper duluan, nggak bisa, saya tidak bisa disaingi nih sama Ratu Iblis yang ada di sini, nggak bisa. Ya. Oke nih, aku mau tanya lagi nih ke Bu Shalom, kalau boleh tahu itu proses syutingnya berapa lama ya Bu Shalom? Kalau untuk proses syutingnya toh hanya syuting aja ya, itu sekitar 40 harian. Oke,
Oke, 40 hari ya. Berarti ini proses lamanya tuh adalah di bagian CGI-nya ya? Bukan hanya CGI, tapi untuk syuting sebuah film 40 hari ini karena bapak sutradaranya tuh yang detail banget. Per detail, per frame tuh harus yang perfect. Kalau nggak perfect, itu diulang terus sampai pas lagi tidur pun pemain-pemain kita ini bisa ngucapin kalimat-kalimat dari skrip sendiri. Udah nggak usah udah sampai ngigoin ya. Karena bapak sutradara ini yang detail dan perfect. Kalau tidak detail dan perfect itu harus diulangin lagi. Waduh, luar biasa. Walaupun ada makhluk-makhluk yang halus yang muncul, ada capek sendiri nggak jadi muncul-muncul. Karena udah ditiru mulai. Itu banyak kali. Oke. Udah tadinya mau masuk lagi malu kalau nggak jadi. nggak bisa cek lagi nih sebenarnya ya kan saya nggak bisa pulang lagi gitu kan. Tapi jadi menarik nih. Sempet keinget gak sih Pak paling lama retake tuh berapa kali gitu? Ada yang bener-bener sampai saking detailnya nih kayaknya kurang dikit nih harus retake sekali lagi gitu. Masalah detailnya sih, cuman lebih ke arah teknis ya. Oh iya, baik. Teknisnya kan agak sulit, jadi kita ulang sampai 20-an. Wow, nice. Itu dari 40 hari syuting. Terutama yang syuting sama Ririn, kalau nggak salah yang muter-muter di mobil ya Rin ya. itu karena dari dulu udah ketawa-ketawa kayak iya saya mengalami betul baik. Padahal karir itu udah menutup mukanya udah jangan sampai disebut yang disebut juga akhirnya ya. Nggak apa-apa ya. Itu tuh salah satu proses dari semuanya akhirnya bisa menciptakan film sekeren ini loh Fania ya kan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Bener banget nih Jam. Dan tentunya luar biasanya semua kerja kerasnya telah terbayarkan setelah jadinya film ini. Dan tentunya luar biasa banget kita semua sudah menonton hasilnya. Keren banget nih Jam. Bener banget, keren banget nih. Nah nih Jam, kalau tadi kan Fania udah tanya-tanya nih ke produser dan juga sutradara. Kira-kira gak lengkap nih rasanya kalau kita gak tanya ke cast-castnya langsung. Dan juga penulis yang sudah hadir di sini nih. Kamu lupa satu hal. Oh iya dong, tentunya sehabis dari sini saya harus tanya ke penulisnya. Nah itu dia ya kan. Itu dia. Kalau misalnya nggak ada sosok penulis seperti ini kan ada filmnya Fania. Bener banget, dan tentunya media di sini udah nungguin nih. Tanpa berlama-lama kita langsung tanya aja nih ke Kak Mariska. Halo Kak. Gimana kabarnya Kak? Aduh, ini seperti yang kita udah tahu ya, Kak Mariska tuh sering banget untuk nulis film-film yang horor ya Kak. Nah, aku penasaran banget, kepo banget nih Kak. Kira-kira ide pertama nulis Alina Anak Ratu Iblis dari mana? Inspirasinya apa? Dan yang membedakan dengan tulisan Kak Mariska yang lalu-lalu itu apa sih Kak? Waktu itu sih aku inget banget kita pertama kali ngobrol sama Pak Sono, sama Bu Sonya, Bu Shalu. Kita pengen bikin sebuah film horor sih yang berbeda. Pertama itu, kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Kita nggak mau bikin cerita tentang sebuah keluarga datang ke sebuah rumah, rumahnya ternyata haunted lah, ada setan ini, setan itu, kita nggak mau gitu. So, emang kita mau bikin sesuatu yang beda banget, kita mau bikin sesuatu yang besar. So, apa nih yang lebih besar yang kita pikirin setan apa, mau bikin seperti apa yang lebih besar dari anak setan gitu. Gak ada kan gitu. So, it's the devil itself gitu. Tentang si iblis, si setan ini sendiri dan ya anaknya gitu. Anak yang seperti tadi Pak Sono bilang, anaknya yang lahir di dunia ini untuk membuat kegaduhan, membuat rusak dunia ini. Dengan sayangnya ada sepasang suami istri yang ternyata cukup bisa dibilang apa ya, kurang beruntung, berpikir bahwa anak ini adalah seseorang yang mereka laki gitu, tapi ternyata yang membawa malah petaka gitu. Dan yang kita tahu kan, setan nggak akan, bukan setan ya, iblis tidak akan memberikan segala sesuatu secara cuma-cuma. Pasti akan ada yang diambil gitu, akan ada sesuatu yang diambil gitu sih. Semuanya gak ada yang gratis. Ya akan ada yang gratis. Ya. Ada bayarannya. Takut. Bahaya loh Iya. ya kan? Kita yang niatnya pengen memiliki anak ya kan. Terus tiba-tiba ketemu sama sosok anak hati iblis ini. Tapi gak tahu di keluarga ini tiba-tiba anaknya agak luar biasa ya, di luar anak-anak pada umumnya. Wah, jadi kira-kira ide awalnya tuh kok bisa sih? Maksudnya kayak tercipta nih anak ratu iblis, udah ratu iblis aja gitu kan. Ya balik lagi itu karena kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Kita juga
nggak mau anak ini cuman datang begitu aja, dan asal usulnya ini kita mau ketika orang dari awal juga udah tahu bahwa oh anak ini, dan ketika anak itu muncul dan sepasang suami istri ini yang segitu mendambakan seorang anak gitu, kita pengen penonton juga jangan gitu, ini anak-anak yang udah deh yang diambil gitu, tapi ya itulah gitu, dari awal kita udah mau mancing penonton dari situ gitu. Anak ini kan cantik, lucu banget kan gitu, siapa yang nggak mau gitu, tapi ternyata tapi ternyata ada rahasia di dalam dirinya dia yang orang tuanya ada rahasia di balik kecantikan. Betul. Ini ya luar biasa. Tapi katanya nggak punya six sense kan? Digangguin pas sering, apalagi pas nulis film ini, untung nggak ngetik sendiri itu keyboardnya. Oh iya, agak serem. Karena kebanyakan juga biasa penulis tuh based on true story-nya dia, atau mungkin punya sukses yang bisa dia. Tapi ada nggak sih Kak pengalaman pribadi yang dituliskan sedikit di tengah-tengah film ini, atau di ending, atau di apa gitu, ada nggak sih Kak? Yang dari cerita nyatanya Kak sendiri gitu. Kalau pengalaman pribadi, kebetulan kalau yang di sini sih enggak sih. Cuman waktu aku sempet pas besoknya mau meeting, aku ingat tuh cerita sama Pak Sono, sama Bu Syalu, Bu Sonya. Itu aku malam-malam lagi nulis satu adegan, ya lagi nyelesain naskah ini lagi. Terus kan sambil nonton film-film lama juga tuh, gitu. Film lama, pengen lihat aja gitu. Oh ya ini seru. Udah tutup, diklik tutup tuh semuanya, tidur. Ingat banget aku jam 3 pagi, lagi tidur nyenyak, tiba-tiba dari laptop, dan laptop tuh udah nggak ada tutup gitu loh. Dan dari laptop tuh juga suara kenceng banget, dan suaranya tuh udah suara setan yang lagi teriak segala macam, itu sampai aku bangun kaget banget. Tapi kok laptop nyala sendiri? Aku buka, dan itu lagi buka YouTube film yang sebelumnya aku tonton, itu setannya yang kepalanya lagi muter-muter, lagi teriak. Itu aku kaget banget sih gitu. Luar biasa ya. Ternyata belum pernah kejadian sebelumnya. Belum pernah. Kali ini ya Kak ya. Iya, pas lagi nulis ini. Luar biasa. Ternyata banyak banget ya cerita horor yang dialami sama kru dan juga produser selaku sutradara juga ya kan. Banyak banget sih hal-hal yang tidak diinginkan tiba-tiba datang begitu saja. Nah, kira-kira ada pengalaman yang serupa nggak yang dialami sama para pemain? Penasaran kan? Langsung kita lempar pertanyaan ke Karirin. Waduh, udah senyum-senyum dari tadi nih kayaknya. Ada cerita nih sepertinya. Karirin, aku pengen nanya dulu dong. Kan Karirin di sini berperan sebagai Maya. Iya. Ibu dari ibu angkat dari Alena ya kan? Iya. Nah, kira-kira Maya ini tuh sosok seperti apa sih Kak? Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman wartawan dan media dulu. Selamat sore semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga keluar dari sini menulis berita-berita bagus tentang film ini, sehingga ini menjadi salah satu film di awal tahun yang bakalan dinonton banyak teman-teman semua yang pencinta horor di Indonesia. Tepuk tangan buat Alena. Oke, yang pasti di film ini agak melenceng sedikit dari pertanyaannya. Saya nggak pernah pakai peran pengganti ya Pak? Nggak. Jadi kalau diputer-puter dalam mobil, saya sendiri sampai mual saya. Waduh, 20 kali Kak diputer-puter dalam 20 mobil. kali diputar dan memang Pak Sono sangat perfect sekali dalam mengambil shot. Jadi dia mau seril mungkin. Kamu tadi di situ harus ada semua barang berputar, dan akhirnya semua kru memutar saya di dalam mobil itu pada hari itu. Pulang-pulang, oh di sini udah ya Pak, saya vertigo deh kayaknya. Luar biasa, totalitas tanpa batas loh ya. Yang pasti saya senang sekali bekerja sama dengan teman-teman pemain, sutradara dan para kru juga. Setelah 3 tahun ya Tem ya, akhirnya film ini tayang juga. Hasil kerja keras kita semua, semoga bisa diterima untuk yang pecinta film horor. Ini salah satu warna menurut aku yang baru lagi buat kita semua. Jadi ayolah nonton bareng-bareng. Nonton dong ya. Ini harus melihat dari kerja kerasnya Karirin juga yang sudah diputar 20 kali lebih ya Kak. Sampai pulang-pulang vertigo ya. Iya, pulang vertigo. Yang pasti selama bermain bersama Alena, wah luar biasa, dia bermain sangat bagus. Saya sampai nggak berani lihat matanya. Dan dia ya setiap kali dia masuk di shot, dia menjadi anak yang berbeda. Menakutkan. Berbeda dari sosok aslinya ya, kebetulan Iya. aslinya kan cantik, lucu manis, ya kan, menggemaskan. Tapi ternyata pada saat take langsung berubah. Berubah. Wow.
Nah, di sini saya berperan sebagai Maya yang menjadi istrinya Temi Rahadi di sini. Terus kita berdua menantikan anak sudah sekian lama. Tiba-tiba diketemukan dengan anak yang wah ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Jadi besar banget keinginan aku untuk mengambil Alena pada saat itu. Ternyata di berjalannya waktu banyaklah muncul masalah-masalah yang ternyata berawal dari dia. Dari anak lucu Dari ini. anak cantik ini. Ya gitu. Oke, luar biasa banget loh Luar biasa ini banget, cerita itu banyak banget Harir. pengalamannya. Yap. Dan bahkan diputer-puter selama 20 kali. Itu kebayang kan, orang diputer-puter dalam ruangan atau dalam mobil dengan Yap. 20 kali